Orang yang tidak mempelajari akidah aswaja, dia tidak ikut kepada aswaja, apakah boleh dikafirkan? Nggak boleh. Ini dalam buku ini saya jelaskan, orang Islam tuh nggak boleh gampang-gampang mengkafirkan orang lain, nggak boleh. Nggak boleh mengkafirkan. Tetap kita mengajak, berdakwah, mengajak mereka, itulah Islam, mengajak. Nggak boleh mengkafirkan. Kalau mengatakan bahwa ada firqah-firqah yang sesat, dasarnya dalil hadis Nabi. Nabi yang mengatakan bahwa umat Islam berpecah menjadi berapa? 73 golongan. 72 masuk neraka. 72 ini yang dikatakan firqah-firqah yang sesat dengan dasar hadis Nabi gitu. Tapi tidak dikafirkan, tidak. Kecuali nanti ada firqah-firqah yang memang sudah keluar dari agama Islam karena mereka menolak Al-Quran. Al-Quran ditolak, ya kafir. Atau dia nggak mau pakai hadis. Pokoknya semua hadis Bukhari, Muslim nggak mau pakai, ya kafir. Menolak hadis Nabi SAW yang sahih. Tapi itu pun yang menjelaskan ulama setelah sampai hujjah, bukan setiap orang, bukan. Benarkah Wahabi itu senang mengafirkan kaum muslimin yang bukan pengikutnya? Ya, ini masya Allah ya. Ya, ini paling banyak disebarkan ini dari masa dahulu bahwa Wahabi ini ya gemar apa? Gemar mengafirkan. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, beliau jelas dakwanya di dalam hal ini. Pada hal-hal yang beliau dituduhkan, ya, dalam perkara yang seperti ini, beliau memberikan jawaban. Beliau katakan, kullu hadza minal kadhib wal buhtan. Semua ini dari kedustaan dan hal yang diada-adakan. Alladzi yasudduna bihin nas an dinillahi wa rasulih. Yang dengan itu mereka ingin menghambat manusia untuk mengikuti agama Allah dan Rasulnya. Maha suci Allah. Ini adalah kedustaan yang sangat besar. Siapa yang membaca dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kelihatan ya, bahwa beliau ini adalah orang yang menjelaskan agama, orang yang menjelaskan tauhid. Karena itu karya-karya tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan murid-muridnya hingga hari ini itu dijadikan solusi ya, terhadap orang-orang yang memiliki pemikiran takfiri. Dijadikan solusi sebagai bantahan terhadap orang-orang yang melakukan peledakan dan terorisme. Sebab di dalam karya-karya tulis mereka terdapat dari penjelasan Islam yang lurus dan membantah syubhat-syubhat orang yang menyimpan di dalam masalah apa? Dalam masalah pengkafiran. Nah, ini juga menuduh-nuduh Wahabi ini kalau kita tanya kepada mereka, ini Firaun kafir atau tidak? Dia pasti menjawab apa? Firaun kafir. Terus iblis kafir atau tidak? Iblis kafir. Berarti kamu ini sedang mengafirkan orang. Sembarang saya. Kan begitu kan? Ya, sedang mengafirkan orang. Jadi tidak semua yang dikatakan kafir lalu dikatakan dia sedang mengafirkan. Tidak. Nah, pengafiran itu ada yang hak benar dan itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Ini pintu ditutup. Ya. Ini bukan tugasnya orang-orang yang baru belajar. Ya. Ini tugasnya orang-orang yang berilmu dalam menjatuhkan apa? Ketentuan kafir atau tidak. Dan itu ada kaitannya dengan masalah peradilan. Ya. Karena itu ada satu bab khusus di fikih namanya ahkam al-murtad atau ahkam ahli riddah. Hukum terkait dengan orang yang murtad. Ya. Itu ada hukumnya. Ini dibahas dalam buku-buku. Di semua fikih ada di dalam fikih agama dibahas. Bagaimana membantah fitnah dan syubhat? Mereka mengatakan kepada orang-orang yang bermanhaj salaf bahwa mereka mudah mengkafirkan sesama muslim. Hari ini judul kita mukmin dan kafir. Ana mau tanya, ada satu nama yang kita kafirkan? Tolong jawab dengan jujur, akhi fiddin. Kajian kita mukmin dan kafir, ada satu nama yang kita kafirkan? Kok antum jawabnya malas-malas gitu ya? Ada satu nama yang kita kafirkan? Ya. Hatu burhanakum. Mana buktinya kita mengkafirkan orang, mana? Kita mengatakan orang yang tidak beriman kepada satu ayat dari Al-Quran kafir. Namun kita tidak mengkafirkan nama orang. Kita menyebutkan tindakan itu bisa mengantarkan antum kepada kufur dan antum bisa menjadi kafir. Kenapa harus kita katakan kebenaran harus disampaikan apa adanya supaya antum tidak terjerumus ke dalam dosa kufur itu, supaya umat terbentengi, supaya tidak masuk ke dalam dosa kufur. Kita tidak mengkafirkan orang-orang.
Tidak ada nama yang kita kafirkan. Di saat umat Islam banyak yang mengkafirkan pemerintah, kita mengatakan pemerintah kita banyak muslim. Maksiat yang mereka lakukan tidak membuat mereka keluar dari agama Islam selagi mereka masih meyakini itu haram. Kecuali kalau mereka sudah meyakini itu halal, zina halal, meninggalkan sholat halal. Kalau mereka yakin seperti itu, ini bisa membuat mereka kafir. Pun kita tidak kafirkan. Kalau ini yang mereka lakukan, bisa membuat mereka keluar dari agama Islam. Kita berbicara hukum. Ini bisa membuat Anda kafir, jauhi. Ini bisa membuat Anda kafir, jauhi. Bukankah Allah berfirman, ala la'natullahi 'alal kafirin, ala la'natullahi 'alal kadhibin. Semoga laknat Allah kepada orang yang berdusta. Apakah setiap orang yang berdusta kita katakan ente dilaknat Allah? Enggak. Namun kita katakan orang yang berdusta dan rajin berdusta bisa dilaknat Allah. Kalau ada orang yang mengatakan di dalam Al-Quran ini, ayat tentang ahli waris, saya tidak beriman lagi dengan ayat ini. Saya tidak percaya dengan ayat ini. Ini menzolimi kaum wanita. Kita katakan, antum kalau berbuat seperti itu dan meyakini seperti itu, antum bisa kafir. Tapi tidak mengkafir-kafirkan. Kita memberitahu bahwa perbuatan ini bisa mengantarkan antum kepada kafir. Dan ini yang mereka katakan, kita serampangan mengkafir-kafirkan orang. Enggak. Hatu burhanakum. Buktikan wahai orang-orang yang menuding ustadz-ustadz salaf mengkafirkan. Buktikan satu orang saja yang kita kafirkan. Mana buktinya? Jadi inilah yang kedustaan yang disebar-sebar. Namanya orang-orang salafi suka mengkafir-kafirkan. Saya bilang, coba siapa di antara ustadz-ustadz yang suka mengkafir-kafirkan? Tapi kalau menjelaskan ini kekufuran, ini syirik, itu tugas kita. Tapi kita enggak pernah kafir-kafirkan orang. Antum pernah dengar ada ustadz suka kafir-kafirkan orang? Sekarang mereka bilang itu orang-orang Wahabi suka mengkafir-kafirkan orang. Kita dikafirkan sama mereka. Justru saya baca sekarang kita yang dikafir-kafirkan sama mereka. Iya. Itu katanya mujassimah, itu kufur. Malah kita dikafir-kafirkan sebagian mereka. Orang Wahabi itu mengkafir-kafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin. Ini dusta. Sekarang orang berhaji 1 juta lebih, 2 juta orang, semuanya aman. Ya, tidak ada yang ketakutan dikejar sama Wahabi di sana. Ya. Enggak ada. Enggak ada. Sholat tenang, mau apa tenang, enggak ada, malah enggak ada yang ganggu. Jadi dusta. Jadi orang ingin menghalangi manusia dari dakwah sunnah, maka mereka bikin kedustaan. Malah kita kafir-kafirkan orang. Nawawi rahimahullah mengatakan tidak diklaim seseorang kafir sampai kepada dia hujjah yang benar. Misalnya ada orang sampaikan nih, ada orang tidak sholat ya, kemudian ada orang nasihatin, sholat tuh, kamu sholat itu wajib, cuma begitu saja misalnya. Lalu dia menganggap dia tidak tersentuh, dia tidak sholat. Ini menurut Imam Nawawi belum kena hujjah orang ini. Hujjah argumentasi itu sampai berikut dalilnya, terinci, dia faham, dia dengar. Bukan hanya sekedar disampaikan begitu saja. Baru dikatakan tegak hujjah padanya. Kalau dia meninggalkan sholat dan pembangkangan, nggak ada sholat itu. Saya nggak mau sholat dan tidak ada sholat itu, bangkang, ini kafir. Sepakat ahli sunnah wal jamaah masalah itu. Tapi kalau orang meninggalkan sholat takasulan, malas-malasan, mau sholat kapan dilihat orang, atau mau sholat kapan diajak, kalau enggak, atau kapan dia lagi mood dia sholat, kalau enggak ya enggak. Maka ini teman-teman sekalian, hukumnya dosa besar. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran ma damatis samawati wal ard. Lakal hamdu ala ni'amika allati la tuhsa wa la tu'ad. Subhanaka wa bihamdika.